Puncak komedi dari mensrea bukan stand up-nya Panji, tapi yang ngelaporin barang buktinya flash disk. Memang masyarakat Indonesia nggak mampu buat berlangganan Netflix. Kan masyarakat Indonesia amat sangat sejahtera. Apalagi mereka yang demo sama ngelaporin tuh. Gue yakin banget mereka pasti langganan Netflix. Karena menurut keyakinan saya, Windows pasti original, Spotify Premium, Disney Plus, Amazon Prime, Zulua semua dilangganin tuh. Apalagi Bobo sama gadis, Delta. Nah itu juga tuh, member pasti tuh member. Orang yang demo sama ngelaporin pasti kan punya banyak waktu tuh. Udah fix pasti financial freedom itu. Karena menurut keyakinan saya, Netflix juga aja pasti bingung. Gila keren banget ya ini ya, bisa masukin Netflix ke flash disk. Netflix aja heran pasti. Nggak mungkin masyarakat Indonesia mempermasalahkan sesuatu kalau nggak penting banget. Pasti penting banget ini masalah. Jadi semoga aja cepet diproses sama kepolisian yang melakukan pembajakan. Anjay. Polisi sita flash disk berisi materi mensrea Panji Pragiwaksono. Bentar. Gimana? Polisi sita flash disk isi materi mensrea. Kok bisa? Kok bisa sih konten di Netflix dimasukin ke flash disk? Berarti ya di-download dulu dong. Setahu gue, selama gue langganan Netflix ya, Netflix tuh nggak bisa di-download. Download maksudnya sebagai di file di galeri kita itu nggak bisa. Apalagi dipindahin ke media lain itu nggak bisa. Bahkan kita nge-capture aja pas lagi kita nonton itu nggak bisa. Apalagi screen record itu nggak bisa karena ya itu harus bayar kan, dan itu eksklusif. Itu ada hak ciptanya, ada IP-nya, ada copyright-nya. Jadi pertanyaan gue, kok bisa itu dijadiin bukti, dimasukin ke dalam flash disk? Itu gimana caranya? Apakah direkam dulu? Ya berarti kalau direkam dulu pembajakan dong. Terus kok bisa polisi nerima bukti itu? Kan buktinya perolehannya dalam tanda kutip ilegal, karena kan nggak bisa Netflix itu di-download. Dimasukin ke dalam flash disk itu nggak bisa. Aneh gak sih? Kalau gue jadi Panji sama Netflix sih, gue laporin balik ya pembajakan. Dan kalau polisinya bener sih, ya dibalikin lagi sih buktinya. Karena perolehan buktinya kan ilegal. Ya kalau menurut gue ya, menurut keyakinan gue. Gue baru aja nonton Mensrea dan jujur gue sakit hati banget dengan semua perkataan Panji Pragiwaksono. Menurut gue itu bercandaannya udah masuk ke level fisik, bawa-bawa kalau misalnya Gibran ngantuk. Ngantuk itu adalah suatu perkataan yang sangat amat menghina Panji. Gue tahu nih, Panji bikin Mensrea itu karena dia itu sakit hati kan. Karena dia sempat jadi sales rumah 0% ya kan. Terus abis itu ternyata tidak berhasil. Menurut keyakinan saya, mensrea itu tidak ada niat baik di belakangnya. Itu niatnya memecah belah masyarakat gitu ya. Terus juga bullying dan ngomongin orang. Dan itu benar-benar tidak bisa dinormalisasikan. Masa sih sekelas komika Panji itu stand up-nya sama kayak ketikan Fuhu Fafa. Kalian ingat kan Fuhu Fafa? Itu orang juga belum diketahui siapa gitu ya. Dia bisa-bisanya ngatain Pak Prabowo, ngatain anaknya Pak Prabowo. Dan seakan-akan itu adalah hal yang normal gitu loh. Panji, kamu lebih baik daripada ini seharusnya. Benar-benar gak habis pikir seorang wakil presiden Indonesia itu dikatain mengantuk. Padahal mengantuk itu masuknya ke dalam bullying loh. Bullying yang sangat amat keras. Menurut keyakinan gue, mensrea itu selama 2 jam yang harus difokuskan. Cuman gimana dia bullying orang lain dengan ngatain ngantuk. Terus abis itu juga gimana dia menjelekan semua orang yang dibicarakan tanpa kita membahas ironi di baliknya gitu ya. Karena memang ngurusin negara itu sangat amat susah dan tidak boleh dikritik. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran ya. Dan juga kalimat-kalimat gue di sebelah itu adalah kurang lebihnya gimana kalau misalnya gue dibayar untuk menjadi buzzer, mencari kesalahan dari mensrea dan juga Panji itu sendiri. Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Bye-bye. Loh, kok marah sih? Jangan marah kakak, jangan marah. Biarkan netizen bersuara sesuai menurut keyakinan netizen. Udah jangan marah kakak. Harusnya kakak jangan pernah ke netizen, marahnya ke suami kakak yang udah mengolok-olok semuanya. Ya, ingat yang tersinggung oleh suami kakak itu bukan masalah politik doang, tapi masalah suku, ras, dan agama juga ya. Ya, silahkan tanyakan ke suaminya ya. Dan saya pun secara pribadi mengutuk keras siapapun orang yang menghujat dan mengolok-olok anak dari Panji Pragiwaksono, karena ini adalah sebuah dosa yang dilakukan oleh bapaknya. Tidak seharusnya anak dan keluarganya ikut menanggung beban tersebut. Buat istrinya Panji, saran gue cuma satu, ngaca.
Lo nggak suka anak lo di body shaming, tapi keluarga lo, suami lo nge-body shaming orang lain. Udah tahu di body shaming itu nggak enak, tapi lo pelaku salah satunya. Gimana dong? Nggak play fair namanya. Sampai segala ngancem mau ngelaporin ke polisi itu netizen. Kalau lo nggak mau di body shaming keluarga lo, ya keluarga lo jangan nge-body shaming orang lain. Gitu. Lo kesel kan? Sama keluarganya Pak Gibran juga kesel suami lo nge-body shaming Gibrannya. Jadi impas. Bilang sama suami lo kalau nggak suka sama pemerintahnya, kritik, kasih saran yang membangun, saran yang positif, bukan nge-body shaming ataupun ngebully fisik orang lain. Nggak gitu cara mainnya politik. Apakah keluarga Gibran ngelaporin Panji ke polisi? Enggak, karena nggak levelnya. Karena menurutnya itu kalian tuh sampah, makanya nggak digubris. Gue bukan ngebela Gibran ya, gue cuma ngomong di sini masalah body shaming dan bullying. Stop ngebully atau body shaming orang lain. Kalau lo nggak pengen digitukan, jangan pernah gitukan orang lain. Ingat, kalau mau komplain, mau kritik sama pemerintah silakan, tapi jangan pernah merendahkan martabat ataupun menghina orang lain, apalagi secara fisik. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka. Karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan, termasuk koreksi secara terbuka. Apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Saya sangat prihatin dengan kondisi belakangan ini. Masyarakat hari ini disuguhi komedi yang menjadikan merendahkan orang lain sebagai bahan tawa, terutama body shaming, mengejek fisik, mengejek tampang manusia. Coba deh berhenti sejenak. Bayangkan wajah anak-anak kalian sendiri, orang tua kalian, dipakai sebagai bahan candaan publik. Masih bisa ketawa nggak? Pantas nggak? Kalau itu terasa tidak pantas, selamat, nurani Anda belum mati. Bercanda itu ada batas yang tidak boleh dilewati. Menghina tampang manusia itu bukan masalah selera humor. Itu menghina karya Tuhan. Yang kalian tertawakan itu ciptaan Tuhan. Bawaan yang tidak bisa diubah. Well, Dr. Tompi mungkin bisa ya. Tapi justru beliau sendiri ikut menyampaikan keprihatinan. Dan menegaskan itu bukan kritik yang cerdas. Karena lucu itu bukan kejam. Kritik itu bukan penghinaan. Stand up comedy adalah seni, ada tanggung jawab moral di dalamnya. Public figure adalah panutan. Apa yang mereka ucapkan akan dinormalisasi, ditiru, dan dianggap sah. Seperti kata guru Gembul, realita hari ini pahit. Bisnis kebencian memang lebih laku, sudah jadi industri, lebih cepat viral, lebih cepat menghasilkan uang. Tapi pertanyaannya, apa semua cara boleh dihalalkan demi tawa dan bayaran? Pendidikan karakter bangsa tidak hanya dibentuk di sekolah, ia dibentuk setiap hari dari tontonan yang kita rayakan. Manusia Indonesia seperti apa yang mau kita ciptakan di ruang publik? Netizen Indonesia sudah dikenal sebagai yang paling tidak beradab se-Asia Tenggara. Masa stand up comedy pun kita mau juara dengan cara paling culas, paling murahan, dan tidak berkelas? Coba bandingkan dengan komika seperti Max Amini atau Zarna.
yang dari India. Itu lucu, yang cerdas, beneran menghibur, menyatukan manusia, bahkan dari berbagai bangsa. Bukan memecah belah bangsa. Hidup memang perlu uang, tapi uang yang halal. Bisnis dengar tuh, kebencian Panji. laku karena ada yang membayar. Mungkin sudah saatnya NGO dan CSR perusahaan membayar buzzer positif untuk menyeimbangkan ruang publik agar generasi muda tidak tergiur menjual kebencian demi cuan. Ditayangkan di Netflix tanpa sensor dan langsung menduduki peringkat 1 sebagai TV show yang paling banyak ditonton di Netflix Indonesia. Dan Mens Rea ini jadi special show stand up komedi Indonesia pertama yang tayang di Netflix. Gokil. Jadi acara ini dilaksanakan pas Indonesia lagi gelap-gelapnya coy, pada tanggal 30 Agustus 2025 kemarin, yang dihadiri oleh 10.000 penonton di Indonesia Arena. Waktu itu lagi panas-panasnya, banyak banget yang demo di Jakarta bertepatan dengan acara Panji Pragiwaksono ini. Dan sebagian besar membawakan materi tajam dan berani yang meliputi tentang kritik politik serta budaya hukum. Gue yang cuma nonton di Netflix aja sepanjang durasi dibuat ketawa terus sampai bengek. Emang ini kacau dan koplak banget coy. Kritiknya ini emang tajam banget. Dan nama-nama besar semuanya disebutkan dengan jelas tanpa sensor. Gue ngebayangin aja orang yang nonton langsung ketika berita lagi panas-panasnya seperti Ahmad Saroni itu diomongin abis-abisan di show ini. Apa kagak pecah coy. 2 jam 24 menit yang gila banget si Panji ini. Dan materi ekstrim ini bisa kalian lihat sendiri di Netflix tanpa sensor. Loh, nggak bahaya ta?